Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam hal kebenaran dan juga kesabaran, pengamalan dari ayat Allah dalam surah Al-Asr. Salat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga hari kiamat. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kita tentu menginginkan hidup bahagia. Setiap manusia mendambakan hidup bahagia, mendambakan untuk selalu mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Itulah fitrah kita sebagai manusia. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan hidup menderita. Karena sejatinya fitrah manusia tidak menginginkan penderitaan. Oleh karenanya berbagai macam cara orang-orang untuk bisa meraih kebahagiaan. Ada yang beranggapan tidaklah hidup bahagia kecuali dengan harta atau kekayaan. Ada yang beranggapan tidaklah hidup bahagia kecuali mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Ada juga yang beranggapan bahwa tidaklah bisa hidup bahagia kecuali dengan popularitas. Bahkan sampai ada yang hanya sekedar ingin mencari kebahagiaan, dia rela melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beranggapan dengan cara itulah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun faktanya banyak orang yang memiliki kekayaan, punya harta banyak, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Justru malah pada akhirnya menderita. Dan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya meninggal dalam keadaan tragis. Kalau sekiranya kekayaan, harta itu adalah cara untuk mencapai kebahagiaan, maka niscaya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Karena Qarun adalah orang yang paling kaya raya di zamannya ya, ketimbang Nabi Musa. Tapi faktanya Qarun justru malah menderita di akhir hayatnya. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi karena kesombongannya dengan hartanya. Kalau sekiranya jabatan ataupun kekuasaan itu adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan, maka niscaya Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Karena Fir'aun memiliki segalanya. Dia memiliki kekuasaan dan kekayaan serta bala tentara yang besar. Namun di akhir hayatnya juga nasibnya sama dengan si Qarun, yaitu tenggelam di dalam laut. Kalau sekiranya popularitas keterkenalan itu adalah cara untuk bahagia, maka niscaya Abu Lahab lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Bukankah Abu Lahab adalah orang yang paling terkenal di kalangan kafir Quraisy, di kalangan orang-orang Quraisy? Bukankah Abu Lahab adalah orang yang paling berpengaruh? Akan tetapi dia pun menderita di akhir hayatnya. Jadi terjawablah, harta atau kekayaan, kemudian jabatan, kekuasaan, popularitas bukanlah cara untuk mencapai kebahagiaan. Bukan terlarang kita untuk mendapatkan harta kekayaan ataupun jabatan kekuasaan ataupun popularitas. Hal yang boleh untuk kita dapatkan. Namun harus kita ketahui bahwa itu semua bukan jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal yang dibolehkan Allah saja bukan cara untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Apalagi hal yang dilarang.
Ada orang yang ingin menggapai kebahagiaan dengan cara mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada orang yang ingin menggapai kebahagiaan dengan cara melakukan perbuatan judi dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dilarang. Justru malah akhirnya orang-orang semacam ini tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Al-Qur'an, punya As-Sunnah yang mana di dalamnya terdapat cara untuk kita bisa menggapai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan, kata Allah, kehidupan yang baik, dan akan kami beri ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa menggapai kebahagiaan. Hayatan thayyibah. Para ulama tafsir menafsirkan, di antaranya Ibnu Abbas, kemudian juga ulama-ulama tafsir lainnya yaitu seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Qatadah, Mujahid dan yang lainnya menafsirkan hayatan thayyibah dengan penafsiran rizki yang halal, ibadah yang tenang, kebahagiaan, kehidupan sorga. Itulah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Seseorang yang istiqomah di atas ketaatan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Seseorang yang Allah anugerahi rizki yang halal, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Seseorang yang Allah berikan ketenangan dalam hidupnya karena sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimanapun kondisi seseorang, entah dia orang yang kaya raya, entah dia orang yang fakir, entah dia orang yang memiliki kekuasaan, seorang raja, presiden, ataupun rakyat jelata, entah dia seorang yang terkenal ataupun tidak terkenal, jika dia beriman kepada Allah, membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Allah akan berikan ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bukan hanya di dunia saja, tapi Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik daripada dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar kebahagiaan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka yaitu sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah akan berikan kehidupan yang bahagia kekal abadi di sorga, yaitu bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah, maka tidak perlu kita gelisahkan tentang keadaan kondisi hidup kita. Entah kita orang yang Allah berikan anugerah harta kekayaan, ataupun yang tidak dianugerahi harta kekayaan. Karena letaknya kebahagiaan itu bukan pada harta. Kita orang yang memiliki jabatan kekuasaan, entah orang yang tidak memiliki kekuasaan dan jabatan, karena bukan itu cara untuk menempuh kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kekal abadi adalah seseorang yang melakukan amal saleh, membuktikan keimanannya dengan berbuat baik di masa hidupnya. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah kebahagiaan dengan beriman dan membuktikan keimanan tersebut dengan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Istiqomah di atas ketaatan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Ustadz ingin memberikan
doa ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu doa untuk kita bisa meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yaitu doa yang masyhur, doa yang sering kita panjatkan. Maka jangan sampai kita tidak berdoa dengan doa ini setiap hari. Jangan sampai di setiap doa kita meninggalkan doa ini. Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Apa kehidupan dunia yang baik? Yaitu kehidupan yang mana diisi dengan keimanan dan amal soleh. Itulah kehidupan yang baik. Kehidupan dunia yang baik. Maka kehidupan dunia yang baik akan menghantarkan kepada kehidupan akhirat yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Kehidupan akhirat yang baik yaitu sorga. Karena tidak ada kehidupan yang baik di akhirat kecuali surga. Karena di akhirat hanya ada dua. Imma kebahagiaan atau kesengsaraan. Kebahagiaan tempatnya di surga, sedangkan kesengsaraan tempatnya di neraka. Maka tidak ada tempat bahagia di akhirat kecuali surga. Itulah yang dimaksud dengan wafil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah hindarkan kami dari siksa api neraka. Karena neraka adalah tempat kesengsaraan yang abadi. Dan kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia yang menghantarkan kepada kehidupan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.